Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Usman, sebelum kita diskusi, kita coba dengarkan dulu. Ini kali ini kita akan dengarkan suara pengusahanya nih. Ini pengusaha swasta. Kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani, lewat saluran telepon. Mas Haryadi, selamat pagi. Pagi, Mas Leo, Ya, Mas Usman, Mas Haryadi. para pemirsa sekalian. Ya. Oke, Mas Haryadi, kalau kita melihat Presiden kelihatannya ingin sekali pihak swasta mengambil porsi lebih banyak dalam membangun di negara kita. Pertanyaan pertama saya, apakah sistem sudah memungkinkan itu? Karena konon katanya kemarin-kemarin itu prioritas lebih diberikan kepada BUMN, Mas Haryadi. Ya, sebetulnya kalau bicara sistem itu sudah ada ya, Mas ya. Sistem untuk apakah itu yang terkait dengan public private partnership ada skemanya. Dari segi kalau memang itu untuk kerjasama dari segi pembangunan sebagai vendor ya atau sebagai kontraktor juga sudah ada. Semua mekanisme sudah ada. Yang berbeda itu sebetulnya yang membuat kemarin itu berat ke BUMN lebih kepada karena policy daripada kementerian itu sendiri atau dari pemerintahnya itu sendiri gitu loh, Mas. Itu yang kita tangkap ya, itu seperti itu. Nah, memang waktu itu teman-teman dari swasta juga komplain ini gimana sih kok semua infrastruktur dikerjakan oleh pemerintah BUMN, di mana sebetulnya itu juga dari good corporate governance-nya juga kan menjadi tanda tanya juga kalau semuanya dalam satu sektor kan kontrol harganya gimana gitu kan harusnya ada dibuka ya. Tapi itu ini alasannya panjang lah karena waktu itu juga ada alasan begitu dibuka juga ternyata yang swastanya tidak tertarik dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin juga yang sangat menarik dari Pak Jokowi menyampaikan adalah kalau memang itu proyek itu adalah memang bernilai untuk swasta maka swasta didahulukan. Ya kan, kalau swasta tertarik, swasta didulukan. Tapi kalau misalnya swasta tidak mampu atau tidak tertarik, BUMN yang dimajukan. Tapi kalau swasta dan BUMN nggak bisa, baru negara yang akan mengambil alih proyek itu gitu. Itu kan sangat clear. Jadi memang intinya adalah kalau memang nilainya itu komersil, ya silakan aja swasta dan BUMN itu bersaing gitu loh. Kira-kira gitu message-nya. Hambatan utama Mas Haryadi sampai sekarang secara konkret lah ya, tidak usah normatif, bagi pengusaha swasta untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia itu apa? Kalau misalnya masih terkait dengan BUMN ya, itu adalah dari ada beberapa sektor kemarin yang dari pihak BUMN dalam tanda petik ya, beberapa korporasinya itu memang sengaja menghambat. Gitu. Sebagai saya ambil contoh adalah Aftur, misalnya Aftur. Aftur itu dari sejak akhir tahun lalu kan sudah ada swasta yang mau masuk gitu loh. Untuk masuk dan dia memberikan harga yang dalam tanda petik ya kemungkinan akan lebih kompetitif dari Pertamina. Nah, tapi itu kan dihambat terus sampai hari ini. Sampai kemarin Pak Luhut kan udah nyampaikan pokoknya nanti itu akan hadir gitu loh kompetitornya untuk Pertamina. Nah, seperti semacam itu kan artinya sesuatu masa ada kompetisi tapi malah dihambat oleh dalam tanda petik circle-nya BUMN itu. Gitu. Itu kalau yang terkait dengan masalah BUMN. Tapi kalau yang swasta saya rasa nggak ada masalah, Mas. Yang murni swasta ya artinya perdagangan bebas langsung tidak masalah. Oke. Baik, kita tunggu berarti nanti kiprah dari swasta di dalam membangun bangsa kita. Mas Haryadi Sukamdhani, terima kasih sudah menginformasikan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas. Nah, pertanyaannya gitu, Bang Usman. Ketika BUMN yang dikedepankan, kan salah satu alasannya adalah bisa dipegang. Begitulah kita bilang. Kalau tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, ini kan di bawah kendali pemerintah sepenuhnya. Betul. Nah, kalau swasta kan tidak seperti itu, namanya juga swasta. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian swasta diberikan porsi lebih banyak, apakah bukannya risikonya jadi lebih besar? Ya, risiko itu kan bisa diminimalisasi dengan aturan. Ya, kalau aturannya bagus, begitu, itu akan bisa siapapun yang melaksanakan. Toh BUMN juga terkena aturan itu, aturan dalam investasi misalnya begitu kan. Jangan sampai aturan itu diterabas. Yang dicontohkan di editorial itu kan dalam kasus KCN versus KBN itu ya kan. Kawasan berikat ya? Iya, bagaimana misalnya sudah ada kesepakatan di awal tapi kemudian coba diterobos kesepakatan itu ya soal kepemilikan saham di tengah jalan atau seperti tadi Pak Sukamdhani katakan begitu ya. Jadi kalau aturannya bagus ya saya kira semua akan berlangsung dengan baik. Jadi misalnya bagaimana cara perekrut swasta sebagai investor. Itu kan kalau di awalnya baik, bagus, maksud saya penelitiannya begitu, seleksinya itu bagus, maka tidak akan terjadi. Misalnya memang betul ada beberapa swasta yang
one prestasi, Yeah. misalnya sudah diberikan konsensi untuk membangun jalan tol, Yeah. ya kan, tapi kemudian Tidak didiamkan, tidak dibangun-bangun. Akhirnya kemudian ketika pemerintah mau ambil alih juga harus membayar kepada swasta itu, begitu kan. Nah, ada yang seperti itu, tetapi mungkin coba diperiksa, jangan-jangan di awalnya ketika menyeleksi itu tidak benar, begitu. Jadi kembali lagi kepada aturan. Katakanlah swasta bisa kita andalkan juga. BUMN sekarang sudah jelas terbukti sudah mengerjakan banyak hal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan sistem? Karena ease of doing business seperti dalam editorial dikatakan kemudahan berusaha itu semakin lama makin bagus, walaupun memang tidak seperti yang diharapkan Pak Jokowi. Keluhan nyata dari beberapa pengusaha, Bang Usman, adalah online single submission, itu perizinan untuk berusaha, itu menjadi masalah besar sekarang karena ada disharmoni khususnya dengan peraturan daerah, katanya begitu. Nah, ini pemerintah kan harus bergerak juga. Iya, saya kira sistem itu juga bagian bagian dari yang harus kita benahi. Ya, jadi sistem kemudian aturan. Ya, jadi kalau sistemnya misalnya termasuk yang online itu tadi ya sekadar pencitraan saja begitu, ya Presiden minta seperti ini, tetapi ya memang dibuat, tetapi faktanya tetap harus membutuhkan waktu berhari-hari. Dan ketemu muka dengan orang-orang. Bertemu dengan orang, interaksi itu sangat memungkinkan terjadinya kolusi kan begitu. Nah, ini juga harus pemerintah pusat, saya setuju untuk tidak langsung juga menyalahkan daerah, mungkin juga pengawasan dari pusat yang kurang, ya kemudian juga ada ewuh pakewuh atau tidak mau merombak sistem secara radikal misalnya. Atau kapasitas pejabat daerahnya memang bisa kurang. Bisa jadi seperti itu ya. Nanti kan bisa kita lihat ya, bisa kita lihat ya ada omnibus law itu kan bagus sekali rencananya rencana itu. Nah, itu kan juga bagian dari upaya selain memperkuat aturan juga membangun sistem. Ya, biasanya kan aturan itu kan diatur sistemnya seperti apa. Perizinannya misalnya Soal begitu. kepastian itu menjadi sesuatu yang diminta mutlak oleh investor. Tapi beberapa kasus kita melihat sendiri, Bang Usman, ada di tengah jalan itu undang-undang atau peraturan atau sistem itu bisa berubah. Sehingga mereka menjadi tanda tanya besar. Bagaimana masalah ini diselesaikan? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, kita coba mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari masyarakat terkait dengan kolaborasi dalam investasi. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Budi. Pak Budi, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Metro TV. Pak Budi, oke, selamat pagi. Pak Budi, kami mendapat informasi bahwa Anda adalah pengusaha yang juga mengalami langsung tantangan untuk melakukan usaha Anda. Persisnya seperti apa itu Pak Budi? Iya, selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi, Pak Kansong. Silakan, Pak. Jadi di Cirebon ini terjadi, terkhususnya Kabupaten Cirebon, Pak. Jadi sangat terjadi tumpang tindih, utamanya pada pengusaha properti, Pak. Jadi dari pemerintah daerah sudah sampai IMB keluar, Pak, termasuk alih fungsi lahan. Tetapi via BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat dengan alasan RUPR-nya berbeda, Pak. Nah, ini pertanyaannya nih, yang punya RUPR ini siapa nih, Pak? Maksudnya tata ruang ya, Pak ya? Tata ruangnya betul, Pak. Yang punya tata ruang ini pemerintah daerah atau BPN, Pak? Nah, ini hanya terjadi kepada kepala BPN yang baru, Pak. Yang notabene kepala BPN ini baru kurang lebih belum sampai sebulan menjabat di Kabupaten Cirebon, Pak. Pak Budi, ini sudah lama berusaha di Cirebon, Pak? Ya, saya berusaha di Cirebon, Pak. Betul, Pak. Sudah lama di situ? Dari tahun 2012, Pak, di Cirebon. Nah, dari ini yang menjadi tidak benar, Pak. Ini ada 52 pengembang yang tidak bisa akad sampai hari ini. 52. Nah, ini yang paling parah, Pak. Tidak bisa akad pada perumahan subsidi. Itu yang pertama, yang mungkin sekitar 12 ribuan perumahan subsidi. Yang kedua adalah kalau sampai ini tidak terbit SHGB, akan terjadi PHK massal, Pak, di Cirebon. Itu pasti, Pak, akan terjadi karena bagaimana ini sudah dibicarakan dengan kepala daerah setempat, Pak? Sudah, Pak, sudah. Tapi selalu deadlock, Pak. Selalu deadlock. Belum ada solusi yang benar. Juga sudah berbicara, Cirebon sudah berbicara, Aspirasi Cirebon juga sudah bicara, tetapi belum ada hasil yang signifikan. Nah, ini yang kami pertanyakan adalah kenapa berbeda antara tata ruang BPN dengan tata ruang Pemda, Pak? Pemda mengizinkan, BPN tidak bisa keluar sertifikat, karena aneh buat kami, Pak.
tanah yang sudah kami beli, sudah kami olah. Setelah bercerita ini Pak Budi, masalahnya bisa diselesaikan. Ini banyak masalah ini di berbagai daerah. Terima kasih Pak Budi sudah bercerita bagi kami. Selamat pagi. Di belakang Pak Budi ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Usman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi, silakan Pak Nugroho. Investasi ini jantungnya masyarakat modern pasca perang dingin karena sistem kapitalisme di dunia. Iya. Jadi negara-negara bangsa-bangsa ini berebut untuk mendapatkan investasi dari modal itu. Nah modal itu mau datang dengan syarat Pak. Satu, profitable, menguntungkan. Itu pasti itu. Kalau tidak menguntungkan dia tidak mau. Nah, untuk itu yang kedua adalah kepastian dan kemudahan investasi. Nah, ini yang diprihatinkan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini terhambat di sini. Termasuk yang dikatakan Pak Budi tadi. Kepastian hukumnya tidak jelas, lahannya sulit. Karena ada mafia tanah, Pak. Jadi kita melihat yang dikatakan Pak Budi itu benar. Karena BPN ini mempermainkan, dan BPN ini sebenarnya sumbernya segala manipulasi tanah, Pak. Itu mungkin oknum ya. Itu mungkin oknum ya Pak Nugroho ya di BPN ya. Tidak semuanya pasti Pak. Ya, tapi sebenarnya masalah tanah itu BPN sumbernya. Peraturannya jelas tapi dimainkan. Yang ketiga Pak, sarana Pak. Kemudahan elektrisiti dan sarana jalan. Ini harus diperhatikan Pak. Baik. Sarana dan prasarana ya. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Kembali lagi kita dengar Bang Usman, ada masalah tadi soal sertifikat tanah. Betul. Ini jadi agak ironis ya kan, kita kan melihat bahwa Pak Jokowi di mana-mana bagi sertifikat begitu ya. Dan BPN juga katanya sudah lebih mudah, lebih efisien, lebih benar begitulah. Tapi masih ada masalah. Iya, nomor satu tadi ada perbedaan ya antara Pemda katanya dengan BPN, dan satu itu yang saya catat dari Pak Budi. Yang kedua itu dia tadi Pak Budi mengatakan bahwa kepala BPN-nya baru. Pejabat baru. Pejabat baru. Kadang-kadang jangankan aturannya berubah, pejabatnya berubah pun investasi jadi kacau balau. Kasus KBN dengan KCN itu seperti itu. Jadi 2004 itu sudah disepakati ya bahwa penggunaan anggarannya non negara kan begitu, swasta semua, 85% itu KCN, 15% itu KBN. Tapi begitu ada pejabat baru tahun 2012 berubah dia minta saham 50,5%. Itu pejabat baru di KBN. Iya, betul. Jadi seperti itu sampai akhirnya barulah kemarin setelah lewat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai kemudian Mahkamah Agung Mahkamah Agung memenangkan KCN ya begitu. Nah ini juga kan jadi terhambat pembangunan dari 2004, 2005 sampai 2019. Nah mestinya setelah ada keputusan dari Mahkamah Agung itu sudah bisa dilaksanakan pembangunannya, dan sama nih seperti kasus-kasus di berbagai daerah karena peraturannya berbeda, pejabatnya berbeda, orangnya ganti. Nah ini kan tidak sinkron. Nah karena itu ya pemerintah pusat mestinya juga mencoba betul-betul bagaimana mensinkronkan bukan saja aturan tetapi juga ya kalau aturannya kuat sebetulnya kalau pejabatnya melenceng gampang kita tindak kan begitu. Nah kalau aturannya berbeda-beda semua punya aturan. Si BPN aturannya menurut aturan tanah begini, Pemda menurut aturan Pemda misalnya begitu. Itu akhirnya semua punya argumentasi ya tidak jalan-jalan investasi begitu. Pertanyaan yang menggelitik adalah begini Bang, kalau kita belajar dari tetangga kita Vietnam, itu karena sistem pemerintahannya katanya masih totaliter. Betul, komunis. Itu mudah sekali untuk memastikan investasi di mana. Apa Indonesia harus seperti itu lagi? Kita akan bahas selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Usman, targetnya kan Indonesia ada di peringkat 40. Betul. Kita sekarang baru berapa? 70 sekian 70 sekian, betul. Pertanyaannya adalah begini, apakah kemudian Indonesia benar-benar seperti yang tadi sebelum jeda saya tanyakan harus meniru katakanlah Vietnam, totaliter betul, bahwa kemudian semuanya harus dikendalikan pemerintah pusat dan semuanya harus nurut, itu bagaimana? Tidak seperti itu ya, itu kemudian terkait dengan ideologi atau sistem pemerintahan. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya dengan hukum
dan penegakannya yang kuat, itu bisa kita atasi persoalan-persoalan dalam investasi. Misalnya soal pengadaan lahan tadi seperti kasus di Cirebon atau yang lain-lain. Kita kan sebetulnya sudah ada ya undang-undangnya, ya undang-undang tahun 2014. Nah, tinggal lagi penerapannya. Artinya ketika pemerintah negara membutuhkan lahan untuk kepentingan publik, bangun jalan, tol, bendungan, ya rakyat atau siapapun itu tidak bisa menahan-nahan. Apalagi dengan ada ganti untung sekarang kan zamannya, bukan lagi ganti rugi. Ya, tetapi dalam banyak kasus mungkin karena diadvokasi oleh sekelompok orang, kemudian terjadi masalah, kemudian juga para broker tanah misalnya, mafia itu ya, mafia tanah. Nah, ini kalau hukumnya kuat sebetulnya dan penegakan hukumnya kuat, tidak ada main mata misalnya, saya kira semua bisa berlangsung dengan bagus. Nah, seperti dalam kasus KBN dan KCN ini kan juga kita mempertanyakan hukumnya seperti apa, begitu loh, peraturan seperti apa. Ini kan juga aneh ya, KBN sebagai BUMN itu dalam gugatannya itu menggugat Kementerian Perhubungan loh, begitu kan. Jadi BUMN menggugat negara, kan itu aneh juga sebetulnya. Ya, ini keanehan-keanehan. Ya, artinya sistem hukum kita ini belum berjalan dengan baik, begitu. Kalau hukumnya sudah kita sinkronkan, kita perkuat, penegakannya hukum perkuat, saya kira nggak perlu seperti Vietnam dalam arti mengubah sistem pemerintahan, dan itu pasti tidak terjadi kan, begitu. Itu kan pertanyaan Anda mengandaikan saja. Iya, kalau melihat Menteri BUMN, tadi banyak orang berharap bahwa Pak Erick Thohir ini melihat gebrakan-gebrakan awalnya akan bisa mengoptimalkan BUMN. Betul. Kemudian pertanyaannya, apakah kemudian kalau kita lihat gambar besar pemerintahan yang ini, Bang, yang sekarang ini, Jokowi Ma'ruf Amin, bisa kita berkolaborasi dalam investasi supaya tidak ketinggalan lagi nih dengan tetangga-tetangga kita? Iya, saya kira bisa. Ya, saya kira bisa. Walaupun barangkali sulit begitu ya, tetapi bukan berarti tidak bisa. Perlu konsistensi, perlu hukum, ya, aturan yang baik, kemudian penegakan hukumnya, kemudian juga pimpinan. Ya, dalam hal ini tadi kita bicara Kementerian BUMN ya harus punya komitmen juga untuk menjalankan apa yang diperintahkan Presiden. Menteri kan tidak punya kebijakan, Presiden tidak punya visi misi, tidak punya visi misi begitu. Menteri menjalankan yang sifatnya operasional. Presiden dalam pidatonya kemarin itu untuk memprioritaskan swasta, itu tentu saja sebuah perintah itu visi, sebuah misi, perintah itu harus dijalankan. Tetapi benar juga, saya kira harus juga proporsional. Dalam arti begini, jangan kemudian secara sembarangan memberikan kepada swasta. Harus diperiksa dulu swastanya. Selektif ya? Iya, selektif supaya tidak muncul di belakang hari omongan misalnya, iyalah Pak Erick dari swasta, maka dia mengutamakan swasta. Itu juga kan tidak boleh seperti itu. Jadi harus proporsional, swasta yang betul-betul bisa melaksanakan, dilihat dari misalkan modalnya, dilihat dari integritasnya selama ini sepak terjangnya. Saya kira apa yang disampaikan Presiden itu tidak mustahil kita laksanakan. Bagaimana peran pemerintah daerah? Karena kalau kita lihat kan semua investasi ini ujung-ujungnya di lapangan itu ketemu pemerintah daerah. Bagaimana? Iya, ini juga yang banyak dikeluhkan memang di pemerintah daerah. Tadi Pak Budi dari Cirebon itu pemerintah daerahnya sih udah oke katanya begitu kan, cuma BPN-nya ya. Tetapi kan persoalan artinya muncul di daerah. Nah, karena itu juga berulang kali Pak Jokowi itu kan meminta lah pemerintah daerah untuk mempermudah investasi. Nah, apalagi Pak Jokowi menempatkan Pak Bahlil ini kan sebagai Menteri Investasi, Kepala BKPM, katakanlah seperti itu. Dan salah satu tugasnya adalah ya tadi menekan dalam tanda petik ya, melobi pemerintah daerah untuk mempermudah investasi begitu. Karena toh nanti kalau sampai investasinya jalan, yang menikmati keuntungan juga pemerintah daerah begitu pasti ya, dari pajak misalnya. Dan rakyat di daerah itu. Rakyat di daerah, kemudian juga tidak perlu mengeluarkan dana APBD kan kalau swasta dilibatkan. Semoga apa yang kita sampaikan, kita diskusikan di sini benar-benar bisa berdampak juga bagi investasi kita. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang. Terima kasih. Sudah hadir di sini. Selamat pagi. Selamat pagi Leo. Pemirsa, bagi pemerintah, swasta layak mendapat prioritas dalam pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi karena kontribusi mereka selama ini baru antara 14-16%. Investasi swasta dijamin meningkat kalau kemudahan berusaha terus terpelihara dan tidak ada gangguan.